Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar terjemah kitab Bulughul Maram, kita lanjut belajar kita di kitab sholat bab sujud sahwi. Salawat salam kita aturkan pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhirat. Hadis ke 355 dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang dari kamu syak atau ragu-ragu di dalam sholatnya, yaitu ia tidak tahu berapa yang kerjakan, 3kah ataukah 4 rakaatkah, maka hendaklah ia buang syak itu dan hendaklah ia dirikan atas apa yang ia yakin. Kemudian ia sujud 2 sujud sebelum ia bersalam. Karena kalau ia telah sholat 5 rakaat, maka 2 sujud itu baginya telah genaplah akan sholat. Dan jika ia telah kerjakan cukup, maka adalah mereka penghampa akan syaitan. Keterangan penghampa akan syaitan itu membuat syaitan tidak berhasil pada membuat was-was atau syak. Keterangan kalau ia syak, ia telah kerjakan 3 rakaat atau 4, maka yang ia yakin itu 3 dan ia syak itu 4. Jadi hendaklah ia anggap bahwasanya yang ia telah kerjakan itu 3 rakaat. Ini keterangannya. Ini diadakan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari ayat Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, idza syakka akadukum bi sholatihi, apabila seorang dari kamu syak atau ragu-ragu dalam sholatnya, falam yatrikam sholat asalasa arba'ah, yaitu ia tidak tahu apakah ia kerjakan 3kah atau 4kah, falyatroji sasaka walyabni ala mastaiqon, maka hendaklah ia buang syak itu dan hendaklah ia dirikan atas apa yang ia yakin. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian ia sujud 2 rakaat qabla ayusolliya, sebelum ia bersalam, qabla ayusallima. Fa in kana sholat khamsan, dan karena kalau ia telah syak 5 rakaat, syafa'na lahu sholat lahu, maka 2 sujud itu bagian telah digenapkan akan sholatnya. Wa in kana sholat tamaman kanata tarbiyan 5 syaitan, dan jika ia telah kerjakan cukup, maka adalah mereka menghampa akan syaitan. Ini sujud sahwinya sebelum salam, ya qabla salam. Saya ulang, kalau yang sebelum salam ini, yang sesudah salam yang mana? Di kemarin bahwa Kanjeng Nabi pernah melakukan sebelum salam juga pernah, sesudah salam juga pernah, menyampaikan sebelum salam juga pernah, menyampaikan sesudah salam juga pernah. Ya. Ini yang sebelum salam. Dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Nabi pernah sholat zuhur beserta mereka, lalu ia berdiri sesudah 2 rakaat yang pertama, yakni yang tidak duduk, maka orang pun berdiri bersertanya hingga apabila telah selesai sholat dan orang-orang tunggu salamnya, ia bertakbir sambil duduk dan sujud 2 kali sebelum salam, kemudian ia salam. Ini hadis 349. Itu Nabi
melakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke. Kalau sudah salam ini, jadi sudah salam, sudah selesai sholat. Dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi SAW pernah sholat salah satu dari sholat petangnya, sholat asar, 2 rakaat. Sholat asar itu dia kan 4. Kemudian dia beri salam, mari sholat rakaat salah asar itu salam. Kemudian dia pergi, jadi orang langsung nguyur gitu ya, kepada satu kayu di sebelah depan masjid, senjata kayu. Lalu meletakkan tangannya di atas itu. Sedang di antara orang ramai ada Abu Bakar, ada Umar, tapi mereka sedang tidak berkata-kata dengannya. Padahal manusia keluar dengan cepat sambil berkata, telah dikosor sholat. Jangan dulu. Dan di antara kaum itu ada seorang yang Rasulullah namakan dia Dajatain. Dajatain itu mempunyai 2 tangan karena 2 tangannya lebih panjang daripada biasanya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan lupa atau dikosor sholat tadi? Dia berkata, saya tidak lupa, saya juga tidak mengkosor. Ya, orang tadi berkata, iya bahkan Tuhan lupa. Lalu Nabi kemudian sholat 2 rakaat, padahal semari sholat tadi 2 rakaat, kemudian ia beri salam. Sholat 2 rakaat itu kan setelah itu takbir, salam itu kan dulunya takbir, kemudian dia sujud seperti sujudnya orang biasa, berwanjang, kemudian ia angkat kepalanya, lalu takbir, kemudian ia tundukkan kepalanya, lalu sujud seperti sujudnya orang biasa atau lebih, kemudian ia angkat kepalanya dan takbir. Jadi setelah sholat, selesai salam dan sujud sahwi, ini adalah hadis ke-350. Jadi hadisnya itu beriringan 350, 349, 350. Kemudian ada yang di sini keterangan itu ABC itu, dan pada suatu riwayat Muslim sholat asar. Setelah itu dan bagi Daud, maka dia bertanya, benarkah Dajain? Kemudian di satu riwayat dikatakan tidak sujud jika Allah menyakitkan dia yang demikian itu. Ini tadi itu dalam yang baru saja kita baca, itu adalah sebelum salam. Kalau orang lupa sebelum salam sujud sahwi, maka syaitan gagal membuat ragu-ragu. Maka kita lanjut baca kitab. Di kitab sholat babnya sujud sahwi dan sujud tilawah, sujud syukur. Ini sujud sahwi, sujud karena lupa. Di hadis ini setidak-tidaknya ada 4 cara, yaitu sujud sebelum salam, sujud sesudah salam, sujud sebelum tilawah, dan sujud setelah selesai sholat dan meninggalkan tempat. Maka ini ada hadis berikutnya lagi, ya. Jadi 4 sudah kita ketahui caranya. Jadi kalau kita lihat ada orang sujud sahwi berbeda dengan kita, maka boleh jadi yang dipakai pijakan adalah salah satu di antara hadis ini. Hadis berikutnya 355 dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW telah sholat, maka tatkala ia beri salam, ada orang berkata kepadanya, ya Rasulullah, adakah kejadian apa-apa di dalam sholat? Ia bersabda, loh, dan apa dia itu? Maka berkata, paduka Tuhan telah bersolat begini. Iya, Rasulullah berkata, lalu ia lipat 2 kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud 2 sujud, kemudian ia beri salam, kemudian ia menghadap orang ramai dengan mukanya, lalu bersabda, sesungguhnya kalau kejadian sesuatu berubah di dalam sholat, aku akan beritahu dia kepada kamu. Tetapi aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Aku lupa sebagaimana kamu lupa. Oleh itu, jika aku lupa, hendaklah kamu ingatkan aku. Dan apabila seseorang dari kamu ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia fikirkan mana yang betul, lalu ia sempurnakan sholatnya itu dari situ dengan sujud itu. Namanya sujud sahwi. Ini
ini bentuk sujud lagi. Jadi Nabi sudah selesai sholat kemudian ngomong-ngomong baru kena sujud. Ya, ini jenis yang kelima. Ya. An Ibnu Mas'udin qala shalla Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata Rasulullah SAW telah bersolat. Ya. Falamma salama qila lahu, maka tatkala ia bersalam ada orang yang berkata kepadanya, qila lahu ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhadha bi sholati syai'un, apakah terjadi sesuatu di dalam salatmu? Bagaimana za'akan? Apa itu? Ya, kata Nabi tanya. Qalu sholaita kaza wa kaza, salat panjenengan begini. Fana rikhlaini wastaqbala al-qiblata, maka beliau melipat dua kakinya dan menghadap kiblat. Fasajada, dan sujud sajdata ini dua kali. Tsumma salama, kemudian salam. Tsumma akbala ala nasi biwajihi faqala, lalu dengan wajahnya yang benar jamaah dan berkata, innahu jika lau hadatsa bi sholati syai'un, jika terjadi sesuatu pada sholat itu, amba'ukum bi, maka akan aku kabarkan padamu. Walakin akan tetapi innama ana basyarun mislukum, tapi saya ini pengakuan Nabi bukan Tuhan. Jadi Nabi mengaku aku ya menungso kowe. Sesuai sama kamu ya duwe lali luput apa sih? Maka nek lali ini kan. Walakin innama ana basyarun mislukum, jadi saya ini salah manusia seperti engkau, sama-sama kamu. Maka ansa kama nata sauna faida nasitu fazikuruni, maka apabila lupa ya ingatkan aku, karena ada seorang dari kamu ragu-ragu. Waida saka isyak, ragu-ragu akadum di antara kamu bisolati, dalam sholatmu, fayatakorro sawaba fala yutima alaih, maka sempurnakan dengan tsumma dia juga sajdata ini, maka kemudian sempurnakan dengan dua sujud. Nah, ini ada tinggal satu norma. Jadi sudah ada pahaman di sini ya, sujud sahwi caranya orang teh koyo ngono dasarnya ini. Ada yang sujud sahwi itu dua sujud sebelum salam, ada yang dua sujud sesudah salam, ada yang dua sujudnya sebelum tahiyat, ada yang sujudnya itu setelah Kanjeng Nabi berjalan-jalan terus diingati wong sholat sujud lagi dua kali. Terus ini tadi dalam ketika habis salam ditanya Nabi apa ada apa tahu kok Nabi sholatnya begini, oh akhirnya terus sujud lagi. Habis bicara tapi pindah dari tempatnya sujud lagi. Demikian cara sujud sahwi yang ada dalam kitab ini. Sekali lagi jika kita melihat berbeda cara sujud sahwi, saya berharap jangan mudah menghakimi, tapi lebih bagus bijaksana. Oh, boleh jadi yang dipakai dasar adalah hadis ini. Semoga kita semakin menjadi hamba Allah yang katanya menjadi rahmatan alam, rahmat bagi alam semesta, bukan laknat bagi alam semesta. Kita sampai pada kitab sholat bab sujud sahwi dan sujud tilawah. Hadis yang ke 353 dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW itu sholat dengan mereka, lalu ia lupa, lalu ia sujud dua sujud, kemudian ia baca at-tahiyat, kemudian ia salam. Ini malah jadi sujud dua sujud, at-tahiyat terus. Jadi sujud sahwi itu ada beberapa macam yang dilakukan Rasulullah. Satu sebelum salam, yang kedua sesudah salam, yang ketiga sebelum at-tahiyat. Ini sudah ya. Ada tiga sebenarnya. Yang lalu bahkan ketika setelah selesai sholat berbicara di luar diingatkan baru sujud lagi. Ada 4 itu ya.
Imran bin Husaini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasajada sajadataini tsumma tasahada tsumma salam. Ini tadi terjemahannya itu tadi. Kemudian dan pada satu riwayat bagi Bukhari, maka hendaklah ia sempurnakan, kemudian ia beri salam, kemudian ia sujud. Mari kita lanjutkan belajar kita di kitab sholat dan bab sujud sahwi dan lainnya daripada sujud tilawah dan sujud syukur. Salawat dan salam menunjukkan pada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dan akhirat. Baik, sebelumnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mengucapkan ikut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas terulangnya saudara tua kami, sahabat seperjuangan kami, tetangga kami, jamaah kami yang sangat lekat dengan kami, Bapak Gatot Budi Utomo almarhum. Semoga husnul khatimah. Dan menurut kami beliau wafat sebagai mujahid syahid. Syahid itu antara lain adalah orang yang meninggal ketika sedang bekerja untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya. Ceritanya tadi malam kebetulan saya bertemu dengan salah ketiga orang yang seruangan dengan beliau. Sejak pagi sampai setidaknya beliau memang sedang tidak enak badan sejak pagi. Kemudian pada saat asar harus menghadap Allah lama-lamanya di dalam kondisi sedang bekerja. Semoga beliau Zaid dan ketika Zaid itu adkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Jadi amalan semuanya dianggap memenuhi syarat masuk surga dan dosanya diampuni. Jadi semoga sahabat kita, sepupu kita Pak Gatot menjadi bagian dari itu, syahid dunia dan syahid akhirat. Amin. Kita yang ditinggal semoga bisa meneruskan perjuangannya dan langkah baiknya. Banyak yang ditinggalkan dan agar kita lanjutkan, semoga menjadi baik dan menjadi muwafaq fi dunia dan akhirat. Salah satu diantaranya adalah masjid ini. Ini salah satu dari apa yang difikirkan di perjuangan dari awal sampai saat ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat jalan sahabatku. Semoga engkau menunggu kami di sana dan menjadikan kami seperti engkau bisa menjadi syahid ketika harus menghadapnya. Baik, kita sampai pada bab sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud karena kelupaan dalam sholat, yaitu kelupaan duduk at-tahiyat yang pertama, kelupaan sehingga kurang rakaatnya, kelupaan sehingga lebih rakaatnya, ragu-ragu tentang berapa rakaat yang sudah dilakukan sesudah berpegang kepada yang yakin. Apa Nabi pernah melakukan ini? Pernah. Justru inilah yang ada di sini. Nabi itu ya menunjukkan bahwa kebenaran ajaran Islam itu diperuntukkan untuk manusia seluruhnya, karena Nabi itu juga masuk manusia biasa. Kedulungan, lali, luput, apes. Jadi kalau lupa beliau, maka kemudian lupa tentang sholat apapun itu, kemudian beliau melakukan sujud 2 kali, kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang sesudah salam, itu sebagai bentuk lupa kepada Allah Taala. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi tidak lupa, tapi Nabi itu sesungguhnya melakukan itu untuk memberi pelajaran kepada umatnya yang memang dianggap lemah. Nanti umatku itu lemah,
umat itu usianya pendek dan sebagainya. Nanti kalau lupa rakaat caranya begini ya. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi itu pasti dijaga oleh Allah dan wahyunya Quran pun tidak lupa. Jadi sholat pun juga tidak lupa. Jadi ketika Kanjeng Nabi lupa tanda petik dalam hal sholatnya, apakah sujudnya, apakah takbirnya, apakah rakaatnya, apakah tadi, itu sesungguhnya adalah tanda petik kesengajaan beliau untuk memberi pelajaran kepada umatnya bahwa kalau engkau lupa kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, ragu-ragu dan sebagainya takbirnya, maka lakukanlah sujud dua kali, namanya sujud tilawah, bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Nanti ada dasarnya, maka kita pelajari. Oke. Islam itu selalu begitu. Kalau ada sesuatu kesulitan, ini ada jalan keluarnya. Itu usul fikihnya. Ada sebab, ada musababnya, ada masalah, ada jalan keluarnya. Hadis yang pertama adalah sudah Sawini dan dari Abdillah bin Buhaiman, Abdillah bin Buhainah, bahwasanya Nabi SAW pernah sholat zuhur beserta mereka. Kanjeng Nabi pernah sholat zuhur bersama Buhairah, sama Abdillah dan sahabat-sahabat. Lalu ia berdiri sesudah dua rakaat yang pertama, yakni ia tidak duduk. Sudah rakaat pertama selesai, kalau dia sholat kaki itu selesai, kan harusnya duduk, dia berdiri. Terus maka orang-orang pun berdiri besertanya, karena kan mengikuti Nabi, hingga apabila telah selesai sholat kan, dan orang-orang tunggu salamnya, ia bertakbir sambil duduk. Kalau nunggu bertakbir, Allah Akbar, dan sujud dua kali sebelum ia bersalam, kemudian ia bersalam. Itu. Nah ini jadi Nabi mengatakan tadi kan mestinya saya rakaat pertama berdiri, setelah rakaat pertama kan duduk, tapi saya lupa. Gitu ya. Maka kemudian sebelum salam dia Allah Akbar, kemudian sujud dua kali Allah, maka kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu yang sujud sawi yang pertama. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya ini apa tadi pembagian sujud? Itu namanya sujud sawi, yaitu sujud ketika kita kelupaan. Saya tadi lupa kalau rakaat pertama, kemudian setelah rakaat kedua kan ada saya duduk, tapi saya berdiri, kan ya. Hadis 349 sebelum salam, ya ini sujud dua kalinya. Diriwayatkan di hadis 7, tapi lafaz ini bagi Bukhari seluruhnya pencatat Mudawil hadis mengatakan bahwa ini dari Kanjeng Nabi. Sujud sawi sebelum salam karena lupa rakaat yang kedua bisa duduk. 349A, dan pada suatu riwayat bagi Muslim ia bertakbir pada tiap-tiap sujud sambil duduk, dan ia sujud dan orang-orang sujud bersamanya mengganti duduk takbir yang ia lupa. Ya, ini jadi ini setiap duduk takbir Allah Allah. Terus kemudian Assalamualaikum. Jadi ini keterangannya bahwa tadi ini untuk menggantikan takbir awal yang lupa. Ya, saya tidak semua paham mengapa sujud sawi, karena tadi kelupaan sholat, bagian dari sholat, apakah rakaatnya, apakah duduk takbir awalnya, kelupaan hingga kurang rakaatnya, kelupaan lebih rakaatnya, dan seterusnya itu. Maka kemudian akan sujud sawi. Ya, yang ini dilakukan sebelum salam sujudnya. Kemudian hadis 350 dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi SAW pernah sholat salah satu dari sholat petangnya, yaitu asar, 2 rakaat
Sholat asar itu 2 rakaat kanjeng Nabi. Kemudian dia beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia pergi kepada satu kayu di sebelah depan masjid, lalu meletakkan tangannya di atas itu. Sedang di antara orang ramai ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka segan tidak berkata-kata dengannya. Padahal manusia keluar dengan cepat sambil berkata, telah dipasar sholat, dan di antara kaum itu ada seorang yang Rasulullah SAW namakan Yadain, yaitu ia bertanya, ya Rasulullah, Yadain itu tangan panjang, tangan untuk itu. Apakah pada aturan tadi lupa, ataukah sholatnya dikosor? Sholatnya kan asal itu 4 rakaat atau hanya 2 rakaat. Tadi lupa apa dikosor? Katanya begitu. Ia berkata, sabdanya, aku tidak lupa dan tidak kosor. Ia berkata, bahkan paduka Tuhan telah lupa. Lalu ia sholat 2 rakaat, kemudian ia beri salam, kemudian ia takbir, kemudian ia sujud seperti sujudnya yang biasa itu atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya, lalu takbir, kemudian ia tundukkan kepalanya, lalu sujud seperti sujud yang biasa atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya dan takbir. Ini jadi sujud syukurnya setelah salam. Jadi beliau tadi diingatkan apa mau sing sholat 2 rakaat lali ya. Akhirnya beliau sholat yang asar tadi jadi sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu salam, selesai salam baru sujud sahwi. Nah ini dia. Jadi 349 itu 2 sujud sahwi yang letaknya berbeda. Yang satu dilakukan sebelum salam dan yang satu dilakukan sesudah salam. Jadi kalau kita melihat ada orang di antara yang kita ada sujud sahwi sebelum salam, insya Allah itu yang dilakukan berdasarkan hadis yang ke-349. Kalau dilakukan sesudah salam, insya Allah 350. Demikian para sahabat, selamat menjalankan tugas dan salam digital hari ini. Selamat mempersiapkan diri sebaik mungkin, membekali diri sebanyak mungkin untuk nanti menghadap selama-lamanya kepada Allah, seperti pelajaran yang baru saja kita cermati tadi malam. Bapak sesepuh kita yang kelihatan segar bugar kemarin dari kegiatan itu, terakhir adalah arisan, kita masih kumpul sama-sama dan pertemuan dengan warga, tidak menunjukkan gejala apa-apa, cerita banyak macam ya. Tapi kemudian hari ini beliau telah meninggalkan kita selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Jadi kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, apakah sakit, apakah sehat, atau segala macam. Itu hanya soal fenomena saat ini. Tapi kalau sudah datang waktunya, wa idza ajala ajaluhum la yastaqiruna sa'atan la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ada datangnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan, dan berarti kita harus menghadap selama-lamanya. Semoga bekal kita cukup dan menjadikan kita orang yang bahagia, sejahtera, beruntung, sukses dunia kita. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya telah bersolat bersama Nabi SAW, maka adalah dia itu memberi salam ke kanan dan ke kiri. Kirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera berjujuran atas ke kamu dan rahmat Allah dan karunia-karunia-Nya. Hadis sebelumnya dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada saya satu doa yang saya akan mendoakan dengannya di dalam sholat saya. Sabdanya, sebutlah Allahumma inni zalamtu nafsin zulman qasira titik yang artinya, hai Tuhan,
sesungguhnya aku telah menganiaya diriku penganiayaan yang banyak, sedang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka ampunkanlah akan hendaku satu keampunan dari sisimu, dan rahmatilah akan hendaku, karena sesungguhnya Engkaulah pengampun dan penyayang. Ini aslinya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Bakri As-Siddiq annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, alimni du'a ad'u bihi fi sholati, ajarkanlah kepada saya satu doa yang saya akan mendoakan dengannya di dalam sholat saya. Qala, berkata Rasulullah, kul, katakan, Allahumma inni zulamtu nafsin zulman katsiran. Katakan itu, ya artinya kurang lebih, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka semoga Engkau berkenan untuk mengampuni, karena hanya Engkau yang bisa mengampuni. Maka ampunilah satu keampunan dari sisimu. Fafirni maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini permintaan Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dari Abu Mas'ud yang berkata, telah berkata Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah SAW, Allah perintah kami bersolawat atas paduka Tuhan. Maka bagaimanakah cara kami bersolawat atas paduka Tuhan? Maka ia diam, kemudian dia bersabda, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad titik sampai innaka hamidun majid, yang artinya, hai Tuhan, berilah rahmat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah beri rahmat atas keluarga Ibrahim, dan berilah karunia atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah beri karunia atas keluarga Ibrahim. Di lidah-lidah makhluk yang berakal, karena sesungguhnya Engkau yang amat terpuji, amat mulia, dan salam sebagaimana kamu telah tahu. Ini aslinya berbunyi Al-Abi Mas'udin qala, dari Abu Mas'ud dia berkata, qala Bashir bin Sya'din, telah berkata Bashir bin Sa'id, ya Rasulullah, amarona Allahu an nusalli alaika. Allah perintah kami bersolawat atas paduka Tuhan. Fakaifa, bagaimana caranya? Nusalli alaika, bagaimana cara bersolawat kepada panjenengan? Bahasa kata tumma qala, tapi terdiam, kemudian berkata, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamu kama alimtum. Jadi salah satu yang kita baca, yang kita baca setiap sholat. Ya, itu aslinya. Jadi kalau kita ditanya bacaan itu dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis 336 ketika Bashir bin Sa'id bertanya pada Kanjeng Nabi, bagaimana bersolawat di dalam sholat ini. Nah, kemudian. Dan dari Fadilah bin Ubaid dia berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang mendoa di dalam sholatnya dengan tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Maka sabdanya, orang itu terburu-buru. Kemudian dia panggil dia lalu bersabda, apabila seorang dari kamu bersolawat, maka hendaklah mulai dengan memuji Tuhannya, alhamdulillah,
dan menyandungnya, kemudian dia bersolat kepada Muhammad ini. Kemudian dia berdoa dengan apa yang dia sukai. An-Fadhalah ibn Ubaidin qala, dari Fadhalah bin Ubaid dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu mendengar rajulan, seorang laki-laki, yad'u, berdoa bisolati, dalam salatnya, walam yahmadillah, tanpa memuji Allah, walam yusolli ala nabi, dan tidak bersolat kepada Nabi. Faqala, maka dikatakan kepada Nabi, ajilah hadza, orang ini kesusu. Summa da'ahu, kemudian dipanggil dia. Faqala, dan dikatakan, idza shalla ahadukum, jika engkau seseorang yang sholat itu, falyabda'a bi tahmidin, maka kalau sedang berdoa mulailah dengan memuji Tuhan, tahmid, alhamdulillah, bi tahmidi rabbi wa sana'i alaih, dan memujinya. Thumma yusalli, kemudian bersolawat ala nabi, para nabi. Thumma yad'u bima sya'a, kemudian berdoa apa yang kau mau. Rawahu Ahmad as-Salasahum wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW berpaling kepada kami lalu bersabda, apabila seorang daripada kamu bersolat, hendaklah ia ucap at-tahiyatu lillah, titik-titik, ya artinya sekalian bakti, ucapan layak bagi Allah, dan demikian juga sekalian bakti badan, ini namanya sujud badan dan sujud jiwa, dan kesejahteraan dari rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Mudah-mudahan berjujuran kesejahteraan atas kami dan atas hamba Allah yang baik-baik. Aku mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwasanya Muhammad itu hambanya dan sesungguhnya dan pesuruhnya, utusannya ini. Kemudian boleh ia pilih doa yang ia suka, lalu ia berdoa dengannya. Sampai ini yang seperti yang kita baca. An Abdillah ibni Mas'udin qala, tafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, idza shalla ahadukum fayaqul at-tahiyatu lillah wassalatu thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar min ad-du'ai ajabuhu ilaih fayad'u, kemudian silakan berdoa dengan apa yang disukai. Demikian, semoga kita paham dan bisa sholat sebagaimana yang disampaikan, yang dilakukan Kanjeng Nabi. Mari kita lanjut dengan kegiatan yang insya Allah paling mulia di dalam Islam, yakni thalabatul ilmi, tugas yang tidak ada batasnya, minal mahdi alal ahdi, sejak dari ayunan ibu hingga nanti kita masuk yang sholawat dan salam kita berikan kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang ini. Hari ini hari Senin tanggal 24 bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 April 2026. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Kita sampai pada kitab sholat, hadis 340 dari Mughirah bin Syubhah, bahwasanya Nabi itu biasa mengucap di belakang tiap-tiap sholat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, titik-titik, Allahumma la mani'a lima a'taita, titik-titik, ya artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya lah sekalian kerajaan dan baginya lah sekalian pujian.
dan di atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Ya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripada-Mu untuk si kaya. Hadisnya ini aslinya Anib Mughirah ibni Syu'bata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu biasa karena yaqulu, biasa mengucap fi duburi, di belakang itu setelah kulli, setiap sholatin sholat, itu berarti setelah selesai sholat gitu, zikirnya maktubatin, di surat fardu. Dan surat fardu itu ternyata beliau mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika lah, dan tidak ada Tuhan yang patut sembah melainkan Allah sendirian. La, tidak baginya syarika. Syarika itu sepadan, sekutu baginya. Lahul mulku, dia kepunyaannya adalah mulku, paling kerajaan. Walahu, dan untuknya alhamdulillah, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Dari apapun juga kuasa dunia, dia amat berkuasa. Ya Tuhan, kemudian diteruskan, wa'udhu bika min al-qurattu ila ardalil umuri, dan ya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau beri. Wa'udhu bika min fitnatid dunya, badan ya. Tadi yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Ya, mudah-mudahan kita diberi, dan kita sudah Allah beri kepada kita umur panjang, proses mampu berpikir, bisa menikmati, bisa melakukan sesuatu, bisa merasakan sesuatu, bisa menilai sesuatu, bisa yang lain. Itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah beri, tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi juga wala mu'tiya lima manaka, wala yang fakun dal jaddi min ajab, dan engkau kalau menghalangi, tidak ada yang memberi. Kita apa ya contohnya saja ketika orang mati, dia dicabut, tidak ada, belum pernah kita dengar seluruh dunia orang yang bisa menghalangi kematian seseorang. Ini ketika Allah mengendaki, ternyata tidak ada yang bisa menghalangi. Doanya sebetulnya ini kita moga kalau dibiasakan, jadi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi min hajah. Dan kekayaan itu tidak bisa menarik padamu untuk si kaya. Ya, kekayaannya milik Allah. Kaya pada kita kan hanya titipan saja, tidak akan bisa mengubah kekayaan Allah yang maha kaya. Jadi itu dibaca setelah surat fardu. Kalau kemudian menambahi mengucapkan, insya Allah kita imam sudah biasanya Subhanalladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min hajat.
Ini atau yang serupa itu kita mungkin ada berbeda sedikit. Allahumma antasalat darimu bisalat wa minka salat darimu. Allahumma antasalat dari keselamatan ya dari Allah. Allah lah keselamatan. Wa minka salat darimu. Walaika ya Rasulullah wa khayna rabbana bisalam wa jadilah jannatan Rabbana wa atana kurang lebih temanya serupa dengan yang itu dibaca setelah sholat fardu. Artinya Rasul karena didengar sahabat itu berarti Rasul bikinnya keras, jahar. Maka berdiri jahar seperti yang kita lakukan ya sudah dilakukan Rasulullah. Artinya ini, gitu ya. Jangan ragu-ragu maka kalau ada umuman surat moga yang lain silakan. Tapi kita yang melakukannya seperti ini berzikir keras setelah sholat fardu itu dipersilakan. Oke, artinya 340 bunyi aslinya hadis Mughirah bin Syu'aiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholat. Dubur itu dubur itu belakang, di belakang sholat fardu, di belakang kulli setiap sholat waktu sholat fardu itu selalu yaqulu berucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yadfa'u darjati man ajal darjati ada tafsirnya darjati min ajal. Ini mutafaq alaih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mutafaq alaih kita artinya Bukhari dan Muslim. Jadi kita sudah paham ya, kalau ternyata kanjeng Nabi melakukan itu, mungkin redaksionalnya yang serupa itu. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi dari Mughirah bin Syu'bah, dan kita tahu bahwa sahabat Nabi itu banyak orangnya, banyak sekali ya, jumlahnya ada suatu saat ada sekian puluh ribu ya, selama 23 tahun. Nah itu meriwayatkan yang diketahui, yang diikuti, yang dirasakan tentang sunnah Nabi, maka kemudian dijadikan hadis-hadis sampai sekarang ini ya, berbeda-beda. Maka seperti saya sampaikan kemarin, boleh jadi satu kegiatan aktahiyatul itu ada yang melihat Nabi menggoyang-goyangkan telunjuk jari yang Nabi tidak menggoyangkan telunjuk jari, ya bisa, dan itu tidak bertentangan karena orangnya berbeda, kegiatannya sama tapi melihatnya kalau berbeda. Suatu saat ada yang melihat Nabi itu kunutnya ketika mendoakan 1 bulan penuh, padahal kemudian yang lainnya mengatakan bahwa setiap subuh kanjeng Nabi kunut sampai akhir hayatnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita lakukan mengerti apa yang kita lakukan ada dasarnya. Tidak ambiaru bahwa rukun gudang itu sudah bagus, tetapi akan lebih bagus ketika kita beragama itu ngerti apa yang kita lakukan dasarnya. Dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah SAW di belakang tiap-tiap sholat berlindung dengan doa Allahumma inni a'udzubika titik-titik wa a'udzubika titik-titik sampai wa a'udzubika min azabil kubri, azab kubur titik-titik, yang artinya ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada kebaikan dan aku berlindung kepadamu daripada kebajulan bahasa apa ini bahasa apa namanya induknya bahasa Indonesia Melayu ya, kebajulan, kejelekan itu. Dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun. Kita mau umur pikun yang mudah-mudahan umur panjang tapi tidak pikun ya, kayak Donald Trump itu usia 79 tahun ini waduh memimpin presiden. Kemarin dimakzulkan ya, sudah dimakzulkan oleh DPR, jadi kelihatan masih apa
dimajurkan apa? Masih Beritanya proses. itu beritanya apa? Belum. Iya, iya. Katanya kok di gambar itu yang harus kawan presidennya yang 79 dari pemimpin negara, negaranya dan sudah kan. Iya, malah rusak aja ya itu ya kayak negara lain juga sudah dibom malah ini pemimpin dunia ya kita doakan. Tapi begini, untuk agama ini tadi bahwa terjadi apa tidak terjadi itu ya karena Allah. Ini boleh jadi ya memang ya Allah sudah mentakdirkan begini. Oh, orang yang bangsa yang lemah itu dianggap lemah itu belum tentu lemah ya. Iran itu diblokade 40 tahun lebih ya, tidak dihukum dianggap paling pemimpinnya dibuang mati selesai demo kemudian diganti pemerintah kan begitu artinya. Ternyata hampir 40 hari perang malah kalah. Itu karena Allah menghendaki ya, gitu ya. Nanti akhirnya ternyata apa yang kita lihat itu. Tapi bahwa dungannya Kanjeng Nabi tiap kulli sholatin memaktubah itu selalu mengatakan pada doanya yang berbunyi tadi saya katakan tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min hajat. Ya nek Gusti Allah ngersake Iran bisa mengalahkan Amerika dan Israel. Dikersake, jangan dilihat dengan mata telanjang. Oke. Kemudian hadis berikutnya tadi yang saya ulangi Sa'd bin Abi Waqqas dari Sa'd bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna bibura kulli sholatin, bahwa misalnya adalah Rasulullah SAW di belakang tiap-tiap sholat setelah selesai sholat berlindung, Allahumma inni a'udzubika bukhli, ya Allah saya berlindung dari bukhli itu bakhil, wa a'udzubika minal jubni, karena ya tawat wudu bukan sholat ya wa qom anna Rasulullah SAW bahwa Kanjeng Nabi itu tiap-tiap sholat karena ya ta'awadu bina gugurin ya setelah wudu ini ya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya. Ya, mungkin kita baca serupa itu ya. Redaksionalnya kurang lebih dari Sa'd bin Abi Waqqas, bahasanya adalah Nabi selama di belakang tiap wudunya berlindung kepada doa Allahumma inni a'udzubika, jadi a'udzubika sampai a'udzubika min azabil qabri, yang artinya ya Tuhan aku berlindung kepadamu daripada kebaikan dan aku berlindung kepadamu daripada kebajulan dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun dan aku berlindung kepadamu daripada cobaan hidup. Ya, kita kan dicoba dengan berbagai macam cobaan. Dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Demikian hadis yang kita bahas dari pagi ini. Jadi sekali lagi kita tunjukkan kepada kita ketika kita menghadapi perbedaan dari apa yang kita lakukan sehari-hari, maka akan sangat bijaksana kalau kemudian kita tidak menghakimi, oh itu salah, oh itu begitu. Karena ternyata hadisnya ada, dasarnya ada, dan boleh jadi mungkin kita yang belum sampai ke sana.
Maka dengan jalan seperti ini mudah-mudahan ya Allah memberikan hikmah kepada kita yang sudah paham sekedar mengingatkan, bagi yang belum semoga menjadi pencerahan. Hadis ini telah dipelajari oleh banyak sekali pesantren di dunia. Kemudian kalau yang sekali saya sampaikan yang istiqomah sampai saat ini yang saya tahu di Masjid Agung Sidoarjo, di Masjid Agung Surabaya, di beberapa radio para muslim, suara yang iman dan suara yang Mbak Kuning itu Raden Rahmat dan sebenarnya banyak membahas tentang kitab ini. Salam digital pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kebiasaan untuk tidak memandang rendah orang lain menurut perintahnya. Nah, seluruh manusia itu sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwanya. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Maka semakin bertakwa, maka orang itu semakin baik dari Allah. Dan Allah itu akan beri tanda ketika Allah mengangkat kebaikan orang, dia akan dijadikan semakin paham pada agama. Yufaqihu fid-din. Semoga kita menjadi ada di jalan itu. Ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi faqih dalam agama, paham agama, kemudian dijadikan tidak pedoman, diyakini, diajarkan, disampaikan, dijadikan pula itu. Semoga demikian. Kita sampai pada hadis yang ke-33 dari Abdullah bin Mas'ud, yang berkata, Rasulullah berpaling kepada kami, ia bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersolat, hendaklah ia ucap at-tahiyatu lillah titik yang juga sekalian bakti badan dan bakti harta. Mudah-mudahan bersujuran atasmu, hai Nabi, kesejahteraan dan rahmat dari Allah dan kurnia-kurnianya. Mudah-mudahan bersujuran kesejahteraan atas kami dan atas hamba Allah yang baik-baik. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut sembah melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Kemudian boleh ia pilih doa yang ia sukai, lalu ia berdoa dengannya. Tafa'alai, tapi lafaz ini bagi Bukhari dan bagi Nasai adalah kami ucapan sebelum difardukan atas kami tasyahud at-tahiyat. Ini jadi sebelum ada faktu. Ini yang dibacakan. An Abdullah ibni Mas'ud bin qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul, apabila ada seorang di antara kamu ketika ada salat maka katakan at-tahiyatu lillah wa salatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatayyarna bila du'ai ajabahu ilai pada pada mutafa'alai balatu al-Bukhari. Di salah seperti yang kita At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lil assalamu alayka ya nabiyyul muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada pada hadis ke-333. Ini salah yang kita lakukan pada dasarnya. Dan bagi Nasai adalah kami ucapan sebelum difardukan atas kami tasawuf kalian. Keterangan menurut riwayat Nasai bahwa Ibnu Mas'ud berkata, sebelum difardukan at-tahiyat itu atas kami ucap assalamu alaihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Artinya sekalian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sejahteranya berkenan atas Jibril dan Mikail. Nah, dan bagi Ahmad bahasanya Nabi Sallallahu ajarkan dia tasawuf dan dia perintah supaya mengajarkannya kepada manusia. Terangan dalam riwayat Ahmad
tersebut bahwa Nabi SAW ajarkan at-tahiyat kepada Ibnu Mas'ud dan ia perintah dia supaya mengajarkannya kepada muslimin. Demikian para sahabat, ini yang kita lakukan. Tahiyat itu ada pada hadis 333 kitab Bulughul Maram dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW adalah apabila duduk tasyahud itu artinya at-tahiyat, dia letakkan tangannya yang kiri atas lututnya yang kiri dan yang kanan atas yang kanan, dan ia genggam 53 dan ia isyarat dengan jari telunjuknya. Ini insyaallah kita sudah ketemu. Alif ni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ata li tasyahhudi wa da'a yadahul yusra ala rukbaihi al-yusra wa jumna yusra kiri wa jumna ala jumna wa qa'ada salasa wa khamsina wa syara bi isbihi sadaqah. Rawahu Muslim. Ini dikatakan Muslim, dan di satu riwayat baginya dan ia genggam semua jarinya dan ia isyarat dengan jari yang mengelilingi ibu jari mengelilingi jari. Keterangan genggam 53 itu satu cara menghitung di sisi orang Arab dengan menggenggam jari yang hasilnya ialah tergenggam semua jari kecuali telunjuk untuk isyarat. Isyarat telunjuknya menurut Wa'il bin Hajr bahwa Rasulullah SAW goyang-goyangkan dia. Ini kalau kita melihat ada yang goyang-goyangkan, kemungkinan itu ada catatan ini. Isyarat tetapi tidak menggoyang-goyangkannya. Dan menurut riwayat Ibnu Zubair bahwa Rasulullah SAW isyarat tetapi tidak menggoyang-goyang. Dua keterangan ini orang yang berbeda, hanya berbeda. Satu menggoyang-goyangkan, satu tidak menggoyang-goyangkan. Yang menggoyang-goyangkan adalah dari riwayat Wa'il bin Hujr, yang tidak menggoyangkan adalah dari Ibnu Zubair. Monggo ini bisa dibaca di dalam Bulughul Maram. Kemudian bahkan bisa jadi Ibnu Hujr lihat waktu Rasulullah menggoyang-goyangkannya, dan Ibnu Zubair lihat ketika Rasulullah tidak menggoyang-goyangkannya. Jadi dua orang berbeda, jadi tidak dapat disalahkan orang yang tidak menggoyang-goyangkannya karena menggunakan ini. 3. Tempat mengisyarat telunjuk sekali saja. Menurut istilah ulama Syafi'i, ketika menyebut la ilaha illallah, dan menurut orang yang berpegang kepada riwayat Ibnu Hajar itu tentulah di beberapa tempat, dan di tempat-tempat yang munasabah ialah ketika sampai di kalimat la ilaha illallah Allahumma. Ini di kapan namanya? Ini hadis ke-332 masih dengan sifat itu. Tambahkan hadis 333 dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi itu banyak ya. Jadi sekali lagi sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang sejaman dengan Nabi, percaya kepada Islam, percaya kepada Nabi, bersama Nabi, bersentuhan, bergaul, dan kemudian menyampaikan apa yang dilihat, diamati, didengar, dirasakan dari segala apa yang dikatakan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, disikapi oleh Nabi. Itu namanya sunnah. Nah itu qauluhu, takriruhu, fi'luhu. Ya. Semoga yang dengar kata-kata ini nanti kalau ditanya sunnahnya Nabi itu apa, ini akan menjadi semakin gampangnya. Oh, sunnahnya Nabi itu adalah yang dikatakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang disikapkan oleh Nabi terhadap segala sesuatu hal kaitannya dengan ibadah. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW paling kepada kami lalu bersabda,
apabila seseorang daripada kamu sholat, hendaklah ia ucap at-tahiyatu lillah, yang artinya sekalian bakti ucapan layak bagi Allah, dan demikian juga sekalian bakti badan dan bakti harta. Mudah-mudahan berjujuran atas wahai Nabi, kesejahteraan dan rahmat dari Allah dan kurnia-kurnianya. Mudah-mudahan berjujuran kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Kemudian boleh ia pilih doa yang dia suka lalu ia berdoa dengannya. Demikian itu muttafaq alaih dari Bukhari Muslim, sahih, tapi lafadznya dari Bukhari. Melanjutkan belajar Kitabul Umaroh terjemahan hadis 313. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Adapun rukuk itu hendaklah kamu besarkan Tuhan padanya, dan adapun sujud itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, karena patut dikabulkan bagi kamu. Besar harapan bahwa doa kamu akan dikabulkan. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raqi'an aw sajidan fa amaruhu fa'atuhu fi rabban wa amma sujudu fastahitu bid du'ai faqamnu ayustajabalakum. Jadi sekali lagi, telah bersabda Rasulullah, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Adapun rukuk itu adalah kamu besarkan Tuhan padanya, dan adapun sujud itu adalah kamu bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, karena patut dikabulkan bahwa bagi kamu. Hadis berikutnya dari Aisyah yang berkata, adalah Rasulullah menyebut dalam rukuknya dan sujudnya subhanallahumma, yang artinya maha suci Engkau ya Tuhan, Tuhan kami, dan dengan memujimu aku beribadah, ya Tuhan ampunilah aku. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Keterangan doa iftitah ada diriwayatkan oleh Nabi SAW beberapa macam. Demikian juga bacaan di rukuk, sujud dan lainnya. Dari itu boleh kita baca apa yang kita hafal dan apa yang kita suka. Keterangan doa iftitah ada diriwayatkan dari Nabi SAW beberapa macam. Demikian juga bacaan di rukuk, sujud dan lainnya. Dari itu boleh kita baca apa yang kita hafal dan apa yang kita suka, asal bacaan itu sah riwayatnya dan dari Nabi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.